Aku membaca auman itu sebagai sebuah panggilan dari makhluk itu untukku. Dan setelah auman ketiga, samar-samar, aku mendengar makhluk itu memanggilku Bapak. Aku menutup kedua telingaku. Aku tidak mau dengar. Aku mengutuk diriku sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Tanpa kusadari aku telah bersekutu dengan makhluk halus hingga melahirkan anak dari bangsa genderuwo. Mimpi buruk Siti terus berlangsung dan berubah menjadi sebuah teror. Tapi Siti sama sekali tidak gentar. Di antara mimpinya berkali-kali makhluk itu ingin masuk ke dalam rumah, tapi ia tidak mundur sedikit pun. Kalau aku takut, maka rumah tinggal kita jadi taruhannya, kata Siti kepadaku. Aku tidak berani memberikan reaksi apa-apa soalnya. Sosok yang ia perangi di dalam mimpi adalah anak gaib. Muncul niatan untuk memberitahu Siti dan orang tuaku semua yang terjadi. Tapi Nyai Dia mengancam bahwa ia akan membunuh istriku bila aku melakukan itu. Nyai Dia tidak main-main. Orang-orang pembawa obor yang menemaninya kala mendatangiku adalah garansinya. Aku berada di dalam pusara besar. Aku ingin minta tolong tapi tidak bisa. Sedangkan jiwa dan rumah tanggaku berada di ujung tanduk. Nyai Dia memaksaku untuk pindah ke alamnya dan merawat anak kami bersama. Tidak mungkin aku menyetujuinya. Mendengar penolakanku, Nyai Dia bilang kalau dia akan selalu mendatangi tiap malam sampai aku setuju untuk ikut dan membina keluarga di alam gaib. Pekerjaanku di pasar mulai berantakan. Tapi siang aku sering kepergok tidur di sela-sela kardus karena malam harinya aku kurang tidur. Aku memikirkan bagaimana nasibku ke depannya. Siti pun mulai khawatir dengan kondisiku, tapi ia tidak berani mengkonfrontasikan langsung. Pada malam hari Nyai Dia memanggil namaku. Tidak sekalipun ku jawab panggilan itu, mungkin itu membuatnya kesal. Dia kemudian memindahkanku dari kamar depan ke kamar belakang ketika aku sedang tidur. Aku terbangun karena ada seseorang membelai rambutku dan itu adalah Nyai Dia. Aku ketakutan melihatnya. Ia tidak marah atas ekspresiku. Dia malah sedih. Ia mengatakan bahwa ia ingin merawatku dan menjadikanku raja. Kalau perlu ia bisa mendatangkan harta agar aku bisa kaya raya asal aku mau tinggal di alamnya. Lalu bagaimana saya bisa menikmati harta itu jika tinggal di alam kamu? Kamu tidak perlu berada di alamku selama 24 jam. Kamu masih bisa berbagi waktu dengan alammu, kata Nyai Dia. Bagus kalau begitu. Aku hampir menyetujuinya, namun kemudian Nyai Dia mengatakan aku harus meninggalkan Siti. Ia tidak menginginkan aku bersama perempuan lain. Itu membuatku mengurungkan niat untuk berucap setuju. Biar bagaimanapun cintaku terhadap Siti masih ada dan aku tidak bisa meninggalkannya. Nyai Dia meyakinkanku kalau ia bisa memberikan semua yang aku inginkan, lebih dari Siti. Di ambang kebingungan, Nyai Dia menarik tubuhku. Ia mengajakku untuk pergi ke alamnya. Dia ingin menunjukkan istananya di alam sana. Aku tidak berontak ketika Nyai Dia menuntunku keluar kamar dan menyusuri jalan setapak yang diterangi obor. Malam begitu pekat, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi selain jalan setapak ini. Namun sepanjang perjalanan aku merasa sedang menaiki sebuah tanjakan panjang. Tidak lama setelah itu sebuah rumah bak istana menyeruak dari kegelapan. Di halamannya manusia obor telah menunggu kami. Begitu sampai mereka menuntun ke ruang tamu. Seluruh perabotannya berwarna emas, mirip dengan di pesta pernikahan kami. Di ruang tamu telah menunggu seorang anak pemuda berwajah rupawan yang sepintas mirip denganku. Apakah ini? Iya, dia anak kita. Pemuda itu tidak seperti yang ada di dalam mimpi Siti. Ia bukan makhluk berbulu dan bertubuh tegap yang meraung-raung seperti singa. Ia adalah pemuda tampan ramah senyum. Walau secara logis aku tidak mungkin memiliki anak seumuran itu,
tapi aku menerima kehadirannya. Kami bertiga duduk dan berbincang sementara para abdi berkeliaran menyediakan makanan dan minuman untuk kami. Suasana menjadi hangat dan imanku mulai goyah. Memang sudah jalan hidupku memiliki keluarga seperti ini. Lagian aku juga bisa kaya raya dan tidak perlu lagi khawatir akan masa depanku. Aku tinggal duduk berpangku tangan sementara aku terus-menerus semakin kaya. Kukatakan kepada Nyai Dia kalau aku mulai berniat untuk menuruti permintaannya selama ia bisa memastikan aku kaya raya. Nyai Dia meyakinkanku, kamu bisa mendapatkan harta sebanyak yang kamu mau, tapi ada syaratnya. Apa? Kamu harus menyediakan 1 jiwa manusia tiap tahunnya sebagai tumbal. Aku tersentak kaget. Tidak mungkin aku melakukan itu. Aku tidak ingin mengorbankan keluargaku sendiri. Nyai Dia membaca isi hatiku. Tidak perlu dari keluargamu. Kamu bisa mengambil tumbal dari jalan. Nyai Dia menjelaskan kalau aku bisa menaruh semacam santet kepada calon targetku. Tumbal itu bisa berupa barang atau uang. Siapapun yang memilikinya maka akan mati. Dalam benakku, itu tidak mengubah apa-apa. Tetap saja aku harus mengorbankan nyawa manusia untuk kepentinganku. Naluri kemanusiaanku menjerit dan kukatakan bahwa aku tidak bisa melakukan itu. Nyai Dia murka. Dia menudingku makhluk tidak tahu diri. Hubungan di antara kami jadi dingin. Aku pun jadi tidak nyaman berada di sana. Aku minta Nyai Dia untuk memulangkanku, tapi ia menolak. Aku bersikeras tapi ia tetap tidak ingin memulangkanku. Akhirnya aku lari dari rumah itu. Kuikuti jalan jalur setapak tadi. Di belakangku Nyai Dia memanggil namaku. Suaranya tinggi hingga membuat telingaku sakit. Di sela-sela suara Nyai Dia terdengar raungan kencang. Bulu romaku meremang. Kupercepat langkahku sambil melihat sekitar. Masih gelap. Tidak ada tanda-tanda rumahku. Aku berdoa di dalam hati agar aku bisa kembali ke rumah. Nafasku tersegal-segal. Kakiku mulai sakit tapi rumahku belum terlihat. Aku memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya sebab suara Nyai Dia sudah terdengar dekat di belakangku. Aku berlari dan berlari sampai kakiku mulai goyah. Tidak lama lagi mungkin aku akan tersungkur, tapi aku tidak menyerah. Suara Nyai Dia makin dekat, sepertinya ia berada tepat di belakangku. Aku melompat sejauh mungkin berharap bisa menghindari Nyai Dia. Aku mendarat di tanah merah, cahaya obor sudah hilang. Sedikit demi sedikit kuangkat wajahku. Lega rasanya ketika aku kembali ke rumahku sendiri. Setelah kunjungan ke rumah Nyai Dia, Waujang kembali menyambangi rumahku. Wajahnya marah. Ia duduk dan menatapku tajam. Ia tahu segalanya. Kunjunganku ke rumah Nyai Dia dan juga rumah tangga yang terjalin antara aku dan Nyai Dia. Ia menuduhku telah bersekutu dengan jin. Tentu aku tidak terima dengan perkataan itu. Kalau boleh jujur, pada awalnya aku juga tidak punya pilihan sama sekali. Biar bagaimanapun aku masih hamba yang tahu mana yang benar dan salah. Aku menampik yang dituduhkan kepadaku. Waujang memaki-makiku. Suaranya keras sekali sehingga Siti keluar kamarnya. Ada apa, Wak? Suami kamu sudah melakukan kesalahan fatal. Semoga dia segera tobat. Siti kebingungan. Ia bukan tipe istri yang suka menguping pembicaraan orang. Jadi sampai detik itu, ia tidak tahu apa-apa. Waujang hampir saja membeberkan semuanya kepada Siti. Namun rasa ibanya terhadap Siti menahannya untuk buka suara. Alih-alih bicara kepada Siti, ia malah menarikku keluar rumah. Kamu harus secepat-cepatnya mengakhiri semuanya. Dia itu sesungguhnya menginginkan nyawa kamu dan istrimu, kata Waujang di beranda rumah kami. Aku tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Waujang. Mana mungkin Nyai Dia ingin membunuhku. Ia amat mencintaiku, sampai-sampai menginginkan aku untuk bersatu dengannya di alamnya.
Wak Ujang pulang dengan kekesalan yang memuncak, tapi aku tidak peduli. Tidak bisa dipungkiri kalau aku mencintai juga Nyai Dia, jadi tidak mungkin aku mengakhiri semuanya. Lalu bagaimana dengan Siti? Aku juga mencintainya, dan kami tidak akan terpisahkan. Malahan rencanaku adalah merayu Nyai Dia untuk tetap membiarkanku bersama Siti, sementara hubungan kami tetap berjalan. Dan kiranya ia mau memberikanku harta yang dijanjikan agar aku dan Siti dapat hidup bahagia. Selang beberapa malam Nyai Dia kembali datang ke rumah. Kami berdua bermesraan di kamar belakang. Tidak lama kemudian ia menagih nafkah batin. Aku sempat menolaknya karena terakhir kali kami melakukannya, Dara masih keluar dari kemaluanku. Tapi Nyai Dia tidak mengindahkan penolakanku. Ia membuka baju dan meraba-raba tubuhku, hingga akhirnya kami melakukannya juga. Hal itu berlangsung cukup lama. Nyai Dia tidak seperti biasa. Tubuhku sama sekali tidak ia lepaskan. Berkali-kali ia cium bibirku sampai menyedot nafasku. Hampir saja aku kehabisan nafas. Pada poin ini aku tidak tahu lagi apakah aku masih hidup atau tidak. Aku kehilangan koneksi terhadap ragaku. Seakan-akan jiwaku melayang-layang di udara. Sementara tubuhku dibuat bulan-bulanan, aku masih beruntung. Jiwaku seperti tertarik lagi ke dalam tubuh ketika aku sampai puncaknya. Aku terkulai lemah, dan Nyai Dia berbaring di sebelahku. Ia tersenyum puas sebelum kembali menghilang. Nyai Dia sempat bilang kalau ia tahu kalau ada seseorang yang ingin memisahkan aku dengan dia. Saat itu juga aku langsung tahu kalau yang dimaksud adalah Wak Ujang. Ia bilang kalau orang itu masih bersikeras, maka ia akan berhadapan dengannya.